saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan melindungi juga tubuh fisik. Kata Yehova Rafa itu artinya apa? Atau Yahweh Rafa itu artinya apa? Tuhan penyembuh ajaib. Dan dalam bahasa Ibrani menunjukkan bahwa kalau Tuhan sembuhkan, maka sisa-sisa penyakit itu pun sudah hilang. Atau bahasa yang lain, bahasa medis, simptom-simptom, tanda-tanda penyakit itu pun hilang lenyap. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada jaminan firman Tuhan bagi kami semua bahwa kami bisa hidup lebih sehat lagi tahun ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, buat kami mengerti oleh pertolongan Roh Kudus. Berkati kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara pemirsa, mari kita buka firman Tuhan yang bagi sebagian saudara sudah hafal atau warga jemaat sudah hafal. Mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Saudara pemirsa, saya ingin sekali hari ini menyadarkan kita bahwa air pahit tadi itu, air pahit di Mara itu, saudara sekalian, itu adalah air yang super asin, sangat asin, sehingga kemudian terasa pahit.
Kalau itu air sangat asin, penyakit apa yang dapat didatangkannya? Namanya penyakit tekanan darah tinggi. Dan kalau sudah baca dalam jurnal medis, ada begitu banyak penyakit ikutan atau turunan daripada penyakit karena terlalu banyak makan garam. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua bahwa Tuhan dapat mengubah air tadi yang menjadi penyakit menjadi air tawar yang sampai disebut, kalau sudah tahu, kalau sudah baru minum air garam yang sangat asin, kemudian sudah minum air tawar, rasanya manis. Coba sendiri di rumah. Ya. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin mengajak kita, Tuhan berkuasa membuat yang pahit menjadi manis. Amin. Jadi membuat rumah tanggamu yang pahit menjadi manis. Cintamu yang tadi sudah hilang, sudah pahit, berubah menjadi manis kembali. Kesehatanmu yang sudah pahit menjadi manis kembali, segar kembali. Tolong ingat ini baik-baik saudara sekalian. Usahamu yang sudah pahit karena sudah nyaris bangkrut, Tuhan bisa angkat tinggi-tinggi, menghasilkan uang yang manis. Haleluya. Mari kita percaya sungguh-sungguh hal itu. Nah, dan ini buahnya ialah, Alkitab katakan, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Penyakit apa itu? Penyakit kutuk. Kakek ini sedikit-sedikit bicara tentang kutuk. Bukan, maksud saya itu kata penyakit di sini itu dihubungkan dengan kutuk dulu di Mesir. Maksudnya apa, saudara sekalian? Maksudnya ialah supaya kita sadar bahwa ada penyakit yang datang karena kutuk. Saudara jangan main-main dengan saya. Ya. Sampai sekarang pun saudara sekalian masih ada yang tidak bisa didiagnosa dokter ketika kawat keluar dari perut orang. Muncul dari perut orang. Diperiksa kemanapun, kalau dia diperiksa ke dokter, dia tidak kelihatan. Aneh ya? Itu namanya apa? Santet. Sampai sekarang santet dan pelet saya menyimpan di komputer saya, saudara sekalian, banyak file-file, ya terutama dari almarhum Prophet T.B. Joshua dari Nigeria, saudara sekalian, saya menyimpan banyak. Bahwa santet dan pelet itu masih nyata sampai sekarang dan juga termasuk di antara kita. Oleh karena itu, kata kuncinya untuk tidak takut kepada sakit dibikin orang katanya, ya, atau sakit yang sampai sekarang tidak bisa disembuhkan. Ada penyakit-penyakit tertentu memang iya. Ya, saya baru kaget juga mendengar ada seorang yang sakit, katanya belum ada obatnya. Namanya autoimun. Ya. Jadi, saudara sekalian, begitu banyak penyakit baru. Kita ingat 2 tahun lalu kita dihantam oleh badai apa? COVID-19. Yang bersusah payah untuk ditemukan obatnya kemudian. Puji Tuhan, saya pun sudah di booster. Ya. Mau ikut aturan pemerintah. Vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, booster. Ya, kalau ada booster berikutnya lagi, saya juga mau ikut. Supaya jangan sampai diserang oleh virus. Puji Tuhan, sekarang seluruh dunia sudah mulai reda keadaannya. Ada teman saya yang sekarang sedang berkunjung kepada anak cucunya di Norwegia, karena 2 tahun tidak bisa pergi. Mereka tidak berani cium cucunya. Saya baru melihat videonya. Tapi kemudian anak mereka teriak dari dalam, boleh sekarang, boleh peluk opa oma. Betapa senangnya saya melihat foto-foto itu. Jadi di negara Norwegia juga sudah keadaan sudah menjadi lebih baik. Maksud saya apa? Ini ayat ini berlaku sampai sekarang. Tetapi kita punya apa?
punya Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib, Tuhan dokter di atas segala dokter. Sudah tahu, saya menghormati dokter. Jangan bilang saya tidak menghormati dokter. Kedua mata saya ketika kena katarak dioperasi oleh dokter. Kalau saya sakit, saya pergi ke klinik dan kemudian diberi obat oleh dokter. Bukan itu maksudnya. Tetapi mari kita percaya bahwa di atas dokter, segala dokter itu ada Tuhan Yesus di atas sana. Ia berkuasa menyembuhkan penyakit yang bahkan belum ada obatnya. Mari kita datang kepadanya hari ini. Dan setiap kali kita sakit, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu oleh bilur-bilurnya berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja sampai tuntas, sampai kita bebas. Dan ingat satu hal, dalam Alkitab tidak pernah kita dengar orang yang disembuhkan Yesus kemudian sakit yang sama lagi. Mari kita belajar percaya hal itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa sakit apapun Tuhan berkuasa untuk sembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan program ini yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, tumpangkan tangan-Mu. Engkau Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Sembuhkan penyakit mereka supaya mereka dapat mempermuliakan nama Tuhan lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.